Bangladesh merupakan sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah barat, timur, dan utara, Myanmar di sebelah tenggara, serta Teluk Benggala di sebelah selatan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang dimulai sejak tahun 1960-an membuat Bangladesh kewalahan dalam menampung semua penduduknya yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 148.460 km persegi. Hingga tahun 2023, total populasi penduduk Bangladesh diperkirakan telah mencapai 173 juta jiwa, yang tercatat pada urutan ke-8 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Awalnya, Bangladesh adalah bagian dari negara Pakistan yang memiliki kultur berbeda dengan wilayah Pakistan lainnya yang terdiri dari suku Bengali. Karena merasa diperlakukan tidak adil dan selalu mendapatkan diskriminasi, terjadi perlawanan dan menewaskan hampir 500.000 jiwa yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman dan berhasil memukul mundur para tentara Pakistan dengan bantuan India. Hingga akhirnya menyatakan kemerdekaan bagi Bangladesh pada tanggal 26 Maret tahun 1971. Sejak saat itulah, nama Bangladesh dikenal sebagai suatu negara. Setelah kemerdekaan, Bangladesh harus terus berjuang dengan kondisi kota-kota yang hancur akibat pertempuran dan terlihat sangat kacau. Ekonomi yang berantakan membuat pemerintah semakin terpuruk dalam menghadapi masalah yang semakin membesar untuk menciptakan kehidupan yang layak. Puncaknya, sekitar 26.000 jiwa penduduk Bangladesh harus meregang nyawa akibat kelaparan yang melanda seluruh negeri yang dimulai pada tahun 1973 hingga tahun 1974. Namun anehnya, dalam kondisi seperti ini malah menyebabkan lonjakan dan pertumbuhan penduduk semakin tidak terkendali yang disebabkan kurangnya pengetahuan informasi dari masyarakat tentang keluarga berencana. Masyarakat Bangladesh masih percaya jika semakin banyak anak, maka semakin banyak pula rezeki yang didapat. Dan kehadiran anak dianggap sebagai investasi masa depan. Hampir 91% populasi di Bangladesh adalah umat Muslim. Sedangkan sisanya terdiri dari umat Hindu, umat Katolik, dan umat Buddha. Populasi penduduk yang terus meningkat tidak sebanding dengan wilayah yang sangat terbatas, mengakibatkan begitu kerasnya kehidupan di negara ini. Kurangnya pengetahuan serta minimnya keahlian yang dimiliki, apa saja akan mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, biasanya mereka akan berdagang jika memiliki modal. Bila tidak mampu, mereka akan bekerja keras menarik becak, pembantu rumah tangga, serta menjadi kuli di pasar. Kehidupan yang begitu keras serta terbatasnya lapangan kerja menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan. Maka tidak heran jika tingkat pengangguran di Bangladesh juga semakin meningkat. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran di Bangladesh diperkirakan telah mencapai 7,20 juta jiwa, yang umumnya terjadi di 3 kota besar, yaitu Ibu Kota Dhaka, Chittagong, dan Kula. Buruknya pemerintahan di Bangladesh selalu menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius di negara ini, seperti pendidikan, layanan kesehatan yang belum memadai, kemiskinan yang tinggi, serta keadaan fasilitas umum yang bisa dikatakan masih belum layak. Sehingga keadaan ini menimbulkan kesan kumuh dan terlihat sangat kotor. Bahkan, Bangladesh dinobatkan sebagai negara terkotor di dunia yang menempati urutan pertama. Salah satu masalah utamanya adalah tingkat polusi udara yang mencapai 76,9 mikrogram yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Fasilitas transportasi di Bangladesh juga terlihat sangat memprihatinkan. Umumnya, transportasi bis dan transportasi kereta api menjadi transportasi andalan bagi masyarakat di sana. Gerbong-gerbong kereta api yang diimpor oleh Bangladesh
Salah satunya berasal dari Indonesia, yang dikerjakan secara langsung oleh PT Inka yang berada di Madiun, Jawa Timur. Akibat lonjakan jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan jumlah transportasi yang ada, pemerintah Bangladesh memperbolehkan masyarakatnya untuk naik kereta api dengan duduk di atas gerbong. Meskipun hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa mereka dan membahayakan orang lain, namun segala cara akan mereka lakukan walaupun harus berdesak-desakan. Karena sebab itulah, kereta api di Bangladesh tidak ada kereta super cepat, melainkan kereta api super kuat yang sangat kokoh yang dapat menahan beban yang sangat berat. Masyarakat Bangladesh menggunakan transportasi kereta api ini untuk berpergian dari ibu kota Dhaka menuju kota-kota lain yang tersebar di negara ini. Kemiskinan memang menjadi masalah utama yang selalu dihadapi Bangladesh. Maka tidak heran jika tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Lebih rendahnya pendidikan serta minimnya layanan kesehatan yang didapat membuat masyarakat desa semakin terpuruk dalam kemiskinan. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan angin topan kerap melanda pedesaan di Bangladesh, yang mengharuskan masyarakatnya terpaksa harus beradaptasi dengan keadaan iklim. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, pertanian dan perikanan menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di sana. Meskipun Bangladesh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, namun Bangladesh sering menghadapi kelangkaan bahan pangan akibat bencana alam. Begitu juga dengan masyarakat nelayan. Mereka akan pergi menangkap ikan sepanjang malam menghadapi resiko yang sangat berat demi kebutuhan hidup. Tidak jarang, banyak para nelayan yang hilang akibat badai yang selalu melanda perairan Bangladesh. Karena seringnya terjadi badai, banyak para nelayan di Bangladesh yang harus libur melaut. Hal ini menyebabkan tidak adanya pendapatan para nelayan yang semakin memperparah beban kehidupan. Segala upaya telah dilakukan pemerintah Bangladesh yang didukung oleh berbagai lembaga untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, akibat rendahnya sumber daya yang dimiliki, infrastruktur buruk yang kurang memadai, ditambah populasi yang berlebihan, membuat Bangladesh kesulitan mengurangi angka kemiskinan itu. Tercatat, ada sekitar 22 juta penduduk Bangladesh yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibat hal inilah, banyak lembaga multilateral seperti Bank Pembangunan Asia, badan-badan PBB, Asosiasi Pembangunan Internasional yang bekerja sama dengan Australia, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat yang memberikan pendanaan kepada Bangladesh. Bahkan beberapa tahun terakhir, Bangladesh merupakan salah satu penerima dana bantuan terbesar yang diberikan oleh Asosiasi Pembangunan Internasional atau yang disingkat dengan ADA. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga merupakan penyandang dana eksternal terbesar yang menyediakan lebih dari 1/4 seluruh bantuan dari luar negeri ke negara Bangladesh. Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah Bangladesh dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan listrik, infrastruktur, penanggulangan perubahan iklim, pembangunan manusia, serta mengurangi angka kemiskinan. Tanpa diduga, dengan dukungan pendanaan yang diberikan selama puluhan tahun telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bangladesh. Hasilnya, sekitar 6,4 juta anak miskin di Bangladesh yang wilayahnya sulit dijangkau dapat bersekolah berkat bantuan dana pada sektor pendidikan. Dan dibarengi dengan penguatan tata kelola sistem kesehatan agar anak mendapatkan gizi yang baik. Bantuan ini juga mendukung infrastruktur pedesaan. Sekitar 800 km jalan baru telah diaspal dan 4.500 km jalan pedesaan di 26 kabupaten juga diperbaiki. Berkat dukungan ini, lebih dari 4 juta rumah di daerah terpencil yang ada di Bangladesh kini mendapatkan aliran listrik melalui sistem tenaga surya. Dengan pencapaian yang luar biasa dalam mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, perbaikan pangan, serta penanggulangan terhadap bencana, Bank Dunia akan terus bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Bangladesh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang kehidupan di Bangladesh. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.